Jerman adalah salah satu kekuatan terbesar sepak bola Eropa. Mereka rajin dalam melahirkan pemain bintang yang tersebar di seluruh liga top benua biru. Jerman juga punya salah satu liga terbaik dunia, Bundesliga. Untuk urusan timnas, Jerman sudah 4 kali juara dunia. Kami coba membedah kekuatan pemain Jerman hari ini dan 10 tahun yang lalu. Coba tebak dari sekarang mana yang lebih baik sambil tonton ulasan berikut ini. Eropa punya sederet negara dengan kekuatan sepak bola yang terkuat. Salah satunya adalah timnas Jerman. Tim Panzer selalu menjadi momok yang menakutkan dalam kompetisi level Eropa maupun level dunia. Cetak Gol akan mengulas perbandingan timnas Jerman saat ini dan 1 dekade yang lalu. Datanya kami ambil dari FIFA 11 dan FIFA 21, game konsol yang memberikan rating kepada setiap pemainnya. Kiper. Gawang timnas Jerman 2010 dijaga oleh Manuel Neuer. Ia sudah menjadi andalan Jerman sejak tahun 2009. Saat ini Neuer masih tergabung dalam skuad tim Panzer. Hanya saja ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pada 2010, Manuel Neuer saat itu berusia 24 tahun dan mencatatkan rating 85. Sementara timnas Jerman 20 punya Marc-Andre ter Stegen sebagai suksesor Neuer. Kiper Barcelona ini punya rating yang sangat tinggi dengan overall 90. Selain itu, Jerman juga punya Bernd Leno yang mencatatkan rating 85. Dalam urusan penjaga gawang, tim 2020 lebih kuat. Pemain bertahan. Pada 2010, timnas Jerman kerap mengusung formasi 4-2-3-1. Mereka menempatkan 2 bek tengah di garis pertahanannya serta 2 wingback sayap di setiap sisinya. Sementara timnas Jerman 2020 lebih sering menerapkan formasi 3-4-3 dengan mempercayakan 3 bek tengah sekaligus tanpa wingback. 1 dekade yang lalu, timnas Jerman punya Per Mertesacker sebagai bek tengahnya. Mantan pemain Arsenal ini mencatatkan rating 79. Di kiri ada Jerome Boateng dengan kemampuan bertahan yang luar biasa. Di FIFA 11, Boateng mencatatkan rating 77, sementara itu di kanan ada Philipp Lahm. Meski bertubuh mungil, namun untuk ukuran bek, dia cerdas dalam membaca permainan tim lawan. Philipp Lahm mencatatkan rating 86. Sementara di era sekarang, timnas Jerman menempatkan 3 bek yang sejajar. Pertama ada Niklas Süle. Pemain Bayern Munchen ini bisa diandalkan dalam intercept yang bersih dan akurat. Rating terbarunya di FIFA 21 sebesar 84. Bek Jerman selanjutnya adalah Antonio Rudiger. Pemain Chelsea ini sudah memperkuat timnas Jerman sejak 2014. Antonio Rudiger mencatatkan overall 81. Kepingan puzzle terakhir bek Jerman adalah Matthias Ginter. Dalam beberapa laga terakhir, Ginter menempati posisi utama dalam tim Panzer. Dia bersaing ketat dengan Jonathan Tah. Matthias Ginter mencatatkan rating 82. Kalau di total, lini pertahanan timnas Jerman di 2010 meraih rata-rata rating sebesar 81,25%. Sedangkan lini pertahanan timnas Jerman di 2020 sedikit lebih tinggi dengan 82,3%. Gelandang. Timnas Jerman 2010 khususnya di ajang Piala Dunia menempatkan Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, dan Mesut Ozil. Sebenarnya saat itu masih ada Michael Ballack yang tak kalah hebat. Namun Ballack cedera sesaat sebelum Piala Dunia. Sedangkan Jerman saat ini dihuni oleh Toni Kroos, Joshua Kimmich, Robin Gosens, dan Serge Gnabry. Tidak banyak pemain timnas Jerman yang mencatatkan caps sebanyak Schweinsteiger dengan 121 penampilan. Mantan pemain Bayern Munchen ini memperkuat tim Panzer sejak tahun 2004 hingga 2016. Ia juga membawa pengaruh besar atas kesuksesan timnas Jerman.
Bastian Schweinsteiger mencatatkan rating 85. Satu lagi gelandang tengah Jerman di 2010 berada di kaki Sami Khedira. Dia adalah pemain box to box yang handal yang piawai dalam menempatkan diri. Pada 2010, Khedira masih berusia 23 tahun dan bermain untuk Stuttgart. Kemampuannya belum begitu matang dan FIFA memberikannya rating sebesar 80. Beralih ke timnas Jerman 2020. Toni Kroos adalah pemain yang punya umpan presisi dan mematikan. Sebenarnya Toni Kroos sudah bermain di tim Panzer sejak 2010, namun 2010 belum dimainkan secara rutin karena belum matang dan baru berusia 20 tahun. Berdasarkan FIFA 21, Toni Kroos mencatatkan rating 88. Sementara itu, di posisi gelandang serang, Jerman 2010 menempatkan talenta pemain yang nantinya menjadi pemain top dunia. Dialah Mesut Ozil. Saat Piala Dunia dimulai, Ozil masih bermain untuk Werder Bremen dan baru berusia 21 tahun. FIFA 21 memberikan rating kepada Ozil sebesar 83. Beralih ke timnas Jerman 2020. Toni Kroos adalah pemain yang punya umpan presisi dan mematikan. Sebenarnya pada 2010 Toni Kroos juga sudah bermain di tim Panzer. Namun dia juga belum dimainkan secara reguler karena dianggap belum matang dan baru berusia 20 tahun. Berdasarkan FIFA 21, Toni Kroos mencatatkan rating 88. Bermain sedikit lebih ke dalam, Jerman memiliki Joshua Kimmich. Pemain Bayern Munchen ini awalnya bermain di sektor bek kanan. Namun karena punya passing dan dribble mumpuni, Kimmich digeser menjadi gelandang bertahan. Joshua Kimmich memiliki rating 88. Timnas Jerman 2020 juga memasang gelandang kanan dan gelandang kiri. Di sisi kanan ada Serge Gnabry dan kiri ada Robin Gosens. Secara overall, Serge Gnabry mencatatkan rating 85, sementara Robin Gosens mencatatkan rating 82. Dengan data-data tadi, maka timnas Jerman 2010 mencatatkan rata-rata rating sebesar 82,6%. Sedangkan timnas Jerman di masa kini masih unggul dengan rata-rata 85,75%. Penyerang. Pemain timnas Jerman 2010 menempatkan Lukas Podolski yang mengisi posisi sayap kiri. Posisi aslinya adalah striker, namun pada Piala Dunia 2010 dia harus mengalah dengan Miroslav Klose. Pemain ini tidak pernah absen dalam starting 11 terbaik Jerman dalam beberapa periode. Meskipun tidak terlalu bersinar di level klub, Podolski adalah legenda di timnas Jerman. FIFA 11 memberikannya overall rating sebesar 81. Sementara itu, di timnas Jerman 2020 ada Leroy Sané yang menempati posisi tersebut. Dalam 22 penampilannya bersama tim Panzer, pemain Bayern Munchen ini sudah membukukan total 5 gol. Leroy Sané mencatatkan rating sebesar 85. Di posisi sayap kanan, timnas Jerman 2010 ditempati oleh Thomas Müller. Mungkin itulah keputusan terbaik yang dipilih Joachim Löw. Pelatih timnas Jerman itu memberikan kepercayaan lebih kepada Thomas Müller yang saat itu masih muda. Sebagai informasi, Müller saat itu masih berusia 20 tahun. Ratingnya di FIFA saat itu juga di angka 80 saja. Sayap kanan Jerman saat ini berada di kaki Kai Havertz. Sebenarnya Havertz berposisi sebagai gelandang serang. Namun karena Jerman menggunakan formasi 3-4-3, dia kami masukkan di posisi ini. Kai Havertz juga pernah menempati posisi sayap kanan saat membela Chelsea baru-baru ini. Dari data FIFA 21 terbaru, Kai Havertz mencatatkan rating 85. Sebagai juru gedor, timnas Jerman 2010 mempercayakan kepada Miroslav Klose. Pemain yang sangat gacor pada masanya itu mencetak total 71 gol untuk timnas Jerman, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Jerman sepanjang sejarah. Walaupun saat itu sudah berusia 32 tahun, tapi Miroslav Klose masih mencatat rating 83.
Sedangkan di Timnas Jerman 2020 ada Timo Werner yang menempati posisi ini. Sejauh ini, dia sudah mencatat 30 caps dengan torehan 12 gol. Timo Werner mencatatkan rating 85. Lini serang Timnas Jerman di 2010 meraih rata-rata rating sebesar 81,3. Sedangkan Timnas Jerman saat ini di angka 83. Artinya, Timnas Jerman saat ini punya potensi yang lebih menjanjikan dari skuad mereka 10 tahun yang lalu. Baik dari sektor kiper, bek, gelandang, hingga penyerang, skuad Timnas Jerman 2020 lebih unggul. Bayangkan saja, dengan skuad 2010, mereka bisa lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Mungkin saja, Jerman dalam beberapa tahun ke depan akan meroket lebih kencang.